Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Siang dan Doa Siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tertulis di dalam kitab Yesaya 40 ayat 29. Judul renungan kita hari ini adalah Elang yang terbang. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ayat di atas terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayat 31. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Allah memberikan cukup kekuatan kepada kita yang lelah. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, saya tengah mengamati seekor elang ketika tiba-tiba elang itu berputar-putar dan melesat ke atas. Dengan sayapnya yang kuat, burung besar itu membubung semakin tinggi, menjadi sebuah titik kecil, kemudian menghilang. Elang yang terbang itu mengingatkan saya akan pujian yang dinaikkan Yesaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Luka hati dan tragedi dalam hidup dapat menghilangkan sukacita, daya tahan, dan kekuatan kita, serta membuat kita bertekuk lutut. Namun, jika kita menaruh pengharapan kita dalam Tuhan dan percaya kepadanya, Dia akan memperbarui kekuatan kita.
Kunci ketahanan kita terletak pada pertukaran daya kita yang terbatas dengan kekuatan Allah yang tak terbatas. Dan kita wajib memintanya. Dengan kekuatan Allah kita dapat berlari dan tidak menjadi lelah, meskipun hari-hari kita dipenuhi oleh berbagai kesibukan dan tuntutan. Dengan kekuatannya kita dapat terus berjalan dan tidak menjadi lelah, meskipun rutinitas yang menjemukan dan melelahkan membuat hidup kita terasa kering dan membosankan. Di tengah-tengah siarah yang melelahkan dan penuh air mata, pemazmur berseru, "Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau." Oh, betapa luar biasa kekuatan Allah yang tak terbatas menggantikan kelemahan kita yang terbatas. Hidupku tersembunyi dari Tuhan, Yesaya 40 ayat 27 berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Hidup tersembunyi dari Tuhan merupakan sebuah perasaan manusia yang jauh dari Tuhan. Hal ini bisa disebabkan pergumulan hidup yang tak kunjung selesai. Hidup ini memang harus selalu berhadapan dengan masalah. Sejak lahir setiap orang sudah menghadapi masalah. Itulah sebabnya bayi yang lahir ke dunia selalu menangis. Melewati masa demi masa dalam hidup ini, semua orang akan selalu menghadapi masalah. Yang penting adalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi setiap masalah-masalah yang mendatangi hidup kita. Firman Tuhan di atas mengajarkan sikap yang benar dalam menghadapi masalah. Melalui nas hari ini kita bisa belajar bahwa hidup yang tersembunyi dari Tuhan itu bisa diatasi dengan beberapa cara, yakni: Pertama, jangan menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan. Ayat 27, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Ketika menghadapi masalah, kita seringkali mencari siapa yang salah. Mungkin yang kita persalahkan adalah orang tua, atau pasangan, atau teman, atau siapa saja yang bisa dipersalahkan. Kalau tidak menyalahkan orang, kita menyalahkan keadaan, atau menyalahkan garis kehidupan atau nasib, dan pada ujungnya kita menyalahkan Tuhan. Masalah tidak akan selesai dengan menyalahkan orang atau keadaan, terlebih menyalahkan Tuhan. Kedua, belajar mengandalkan Tuhan. Ayat 28-29, "Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya." Mungkin kita lelah dan kehabisan akal. Itu adalah saat untuk menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan. Kita harus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Itu adalah saat bagi kita untuk introspeksi. Kalau saya sampai kelelahan, barangkali saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Footprint adalah judul sebuah sajak yang sangat terkenal yang menyentuh hati jutaan manusia di seluruh dunia. Sajak ini dikarang oleh Margaret Fishback, seorang guru sekolah dasar Kristen untuk anak-anak Indian di Kanada. Sajak ini begitu populer di kalangan umat Kristiani, mengisahkan tentang seseorang yang tengah berjalan menyusuri pantai yang berpasir.
Sajak ini seringkali dipakai untuk menggambarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Ketika menoleh ke belakang ia melihat dua pasang jejak kaki di pasir, sepasang jejak kakinya dan sepasang lagi jejak kaki Tuhan. Tapi ketika sedang dalam situasi sulit yang terlihat hanyalah sepasang jejak kaki, ia pun mengeluh dan memprotes, "Tuhan, pada masa-masa berat dalam hidupku, mengapa Engkau malah membiarkan dan meninggalkan aku berjalan sendirian?" Tuhan menjawab, "Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Jejak kaki yang sepasang itu adalah jejak kakiku, karena saat itu aku sedang menggendong kamu." Suatu ketika bangsa Israel sedang mengalami masa-masa sulit, mereka harus kehilangan negerinya dan hidup sebagai buangan di negeri asing. Begitu berat penderitaan yang dialami sampai-sampai mereka merasa telah ditinggalkan Tuhan. "Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan aku tidak diperhatikan Allahku." Benarkah Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya? Terlebih-lebih saat dalam situasi sulit, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Justru yang seringkali terjadi adalah kita meninggalkan Tuhan. Tetaplah berpaut kepada Tuhan yang terus bertekun menanti-nantikan Tuhan, sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jangan pernah merasa sendiri, apalagi ditinggalkan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun, asal kita hidup seturut kehendak-Nya. Karena itu, marilah kita belajar lebih mempercayai dan mengandalkan Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Pernyataan ini menjadi semangat baru bagi orang yang sudah lelah dan letih lesu serta tidak berdaya lagi. Kelelahan itu muncul akibat ketiadaan harapan untuk bangkit dan keluar dari masalah yang dihadapi. Tidak terlihat secercah harapan lagi sehingga mengarah pada rasa putus asa dan harapan. Di tengah situasi ini, Yesaya memberikan harapan baru dan kekuatan baru bagi kita bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita dan menambah semangat bagi kita yang tidak berdaya. Nas hari ini memberikan pengertian dan pemahaman luar biasa di dalam hidup kita bahwa ketika seseorang mengalami kelelahan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Dan ketika kita tiada berdaya, maka Tuhan akan menambah semangat di dalam hidup kita. Semangat dan kekuatan yang berasal dari Allah tidaklah sama dengan kekuatan dan semangat duniawi yang seperti dimiliki oleh orang-orang muda dan teruna. Karena kekuatan dan semangat dari dunia ini akan dapat menyebabkan hidup kita jatuh dan tersandung. Tetapi kekuatan dan semangat yang berasal dari Tuhan akan memberikan kebaikan dan keindahan dalam hidup kita. Kata kekuatan mengandung pengertian daya, kemungkinan, kemampuan, kekuatan untuk beradaptasi seperti bunglon, kekuatan untuk menghasilkan buah, kekuatan untuk menghasilkan kekayaan, dan kekuatan untuk tidak menjadi lelah. Semangat mengandung pengertian seperti tulang menguatkan dan mendukung tubuh untuk berdiri dan melakukan sesuatu. Apabila kita saat ini mengalami kelelahan hidup dan merasa tidak berdaya menangani semua permasalahan, beban, penderitaan, dan semua problema kehidupan kita, maka kita memerlukan Tuhan yang dapat memberikan dan membuka daya upaya kita,
dapat memberikan kemungkinan-kemungkinan alternatif jawaban, dapat memberikan kemampuan, kekuatan untuk beradaptasi, bahkan dapat memberikan kekuatan untuk menghasilkan buah, kekuatan untuk menghasilkan kekayaan, dan kekuatan untuk tidak menjadi lelah. Atau pada saat ini kita sedang merasakan tidak berdaya, dan seperti tulang rapuh yang tidak mampu berdiri lagi, maka Tuhan dapat menguatkan dan menjadikan tulang-tulang kita menjadi kuat kembali, dan kita dengan tegak mampu berdiri untuk menghadapi setiap permasalahan, tantangan, dan beban hidup kita. Seringkali dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat kita merasa, hidup kita tersembunyi dari Tuhan atau merasa dibiarkan Tuhan, dan hak kita tidak diperhatikan Allah atau merasa ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya, Tuhan adalah penolong yang tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan mengundang kita datang kepada Dia. Tuhan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat kepada yang tidak berdaya. Sekalipun orang muda dan teruna dapat menjadi lelah dan lesu bahkan jatuh tersandung, tetapi setiap kita yang mau menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Karena itu, jangan pernah mencari kekuatan, jawaban dan solusi dari dunia ini, tetapi teruslah mencari di dalam Tuhan, karena kekuatan, jawaban dan solusi dunia ini akan dapat membuat hidup kita tersandung sehingga menjadi terluka, jatuh, hancur, rusak, dan gagal. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kuasa yang dimiliki orang Kristen? Kuasa dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kekuatan, keahlian, sumber daya, atau otoritas. Alkitab mengajar bahwa kuasa orang Kristen berasal dari Allah melalui Roh Kudus. Allah adalah sumber tertinggi kekuasaan. Segala kuasa datangnya dari Dia dan tergantung padanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Berbagai bagian perjanjian lama menceritakan bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada mereka yang lemah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Mazmur 68 ayat 35 mengajar bahwa Allah memberi kuasa kepada umat-Nya. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Seringkali kita membaca bahwa Allah memberi kuasa-Nya kepada para raja dan para nabi, tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. Kuasa tak terbatas Allah tercurah dalam kehidupan umat-Nya dalam berbagai aspek dalam Alkitab. Alkitab mengajar bahwa Injil sendiri ialah kuasa Allah bagi keselamatan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kuasa seorang Kristen
kemampuannya melakukan sesuatu yang berarti berasal dari Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Ia memerintah supaya murid-Nya menanti kuasa yang mereka butuhkan, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tanpa Roh Kudus, para murid akan hanya berjalan di tempat, seberapapun mereka berbakat, bersemangat, atau antusias terhadap pengabaran Injil. Kuasa dari Allah bagi orang Kristen menguatkan batin mereka. Aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Kita tidak berkecil hati, karena, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Kuasa Allah bagi orang Kristen memampukan mereka menjadi pelayan Injil. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah, yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kuasa orang Kristen bukan milik dirinya secara pribadi. Setelah Allah menggunakan Petrus sebagai sarana menyembuhkan pengemis yang lumpuh, Rasul itu menjelaskan kepada saksinya bahwa orang itu tidak disembuhkan oleh kuasa Petrus sendiri, melainkan melalui iman di dalam nama Yesus Kristus. Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kuasa orang Kristen dari Allah memampukannya menahan penderitaan dan penganiayaan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injil-Nya oleh kekuatan Allah. Kuasa orang Kristen disempurnakan dalam kelemahan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Seorang Kristen mendapatkan kekuatan melalui doa. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Allah menguatkan orang Kristen untuk melayani, untuk berbicara dalam nama-Nya dengan keyakinan akan kehadiran-Nya yang selalu menyertai. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Efesus 3 ayat 20 mengajar bahwa kuasa Allah melampaui pengertian kita. Kuasa ilahi sedang bekerja di dalam orang Kristen supaya kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau yang kita bayangkan.
Efesus 1 ayat 19-20 mengajar bahwa kuasanya bagi kita yang percaya tiada bandingnya. Selebihnya, kuasa yang Allah berikan pada orang percaya tidak lain dari kuasa yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian dan menempatkannya di kedudukan surgawi. Orang percaya mempunyai banyak alasan untuk bersukacita. Alkitab mengajar bahwa kuasa Kristus telah melengkapi kita guna hidup secara kudus dalam dunia berdosa ini, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Apa maksudnya rumput menjadi kering dan bunga menjadi layu? Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dalam Yesaya 40, Tuhan menyampaikan pesan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya. Janjinya adalah, bahkan selama masa pembuangan di Babel, Gembala Agung Israel dan Tuhan seluruh ciptaan akan menepati janjinya untuk menghibur dan menyelamatkan umatnya. Nabi menyatakan, rumput menjadi kering dan bunga berguguran, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Israel akan ditebang seperti rumput. Manusia itu seperti bunga yang layu dan jatuh ke tanah. Semua manusia itu seperti rumput, jelas Yesaya. Dan segala kesetiaan mereka seperti bunga di padang. Rerumputan menjadi kering dan bunga-bunga berguguran, karena nafas Tuhan bertiup ke atasnya. Sesungguhnya bangsa ini adalah rumput. Bahkan negara-negara seperti Asyur dan Babel, setelah mereka memenuhi tujuannya, akan musnah ketika Tuhan menghembusi mereka. Jangan khawatir karena mereka yang jahat atau iri terhadap mereka yang berbuat salah, karena seperti rumput mereka akan segera layu, seperti tanaman hijau mereka akan segera mati. Mazmur 37 ayat 1-2 meyakinkan. Melalui Nabi Yesaya, Tuhan berjanji kepada Israel bahwa, apapun yang terjadi, Dia tetap mengasihi dan akan mengampuni mereka. Umat Allah dapat mengandalkan Tuhan dan firman-Nya untuk mendapatkan penghiburan karena janji-janji-Nya dapat diandalkan dan kekal. Yahweh telah bersumpah untuk membawa pemulihan dan keselamatan bagi Israel. Firman Tuhan akan terjadi dan bertahan selamanya. Janji-janji Tuhan dapat diandalkan, mereka tidak pernah gagal, bahkan di saat-saat terburuk sekalipun. Kitab suci sering membandingkan kekekalan Allah dan firman-Nya dengan ketidakkekalan kehidupan manusia. Sebelum gunung-gunung dilahirkan atau Engkau melahirkan seluruh dunia, dari kekal sampai kekal Engkau adalah Tuhan, namun Engkau menyapu manusia dalam tidur kematian mereka seperti rumput baru di pagi hari tumbuh kembali, tetapi pada sore hari kering dan layu. Kabar baik bagi orang-orang percaya adalah bahwa kasih setia Allah dan janji keselamatan akan bertahan selamanya bagi mereka yang menghormati Dia dan firman-Nya. Hari-hari kami di bumi seperti rumput, seperti bunga liar, kita mekar dan mati. Angin bertiup, dan kami lenyap seolah-olah kami belum pernah ke sini. Namun kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya pada orang-orang yang takut akan Dia. Keselamatannya juga diberikan kepada anak-anak dari mereka yang setia pada perjanjiannya, dari mereka yang menaati perintah-perintahnya. Orang-orang ada di sini hari ini dan pergi besok. Bunga tidak bertahan selamanya, dan bahkan mekar yang paling kuat pun hanya bertahan sebentar. Namun,
Di tengah kelemahan dan ketidakstabilan manusia, ada satu hal yang tetap ada selamanya, firman Tuhan. Manusia bersifat sementara, berlalu, namun firman Tuhan bersifat kekal, abadi. Selamanya ya Tuhan, firman-Mu tertancap kuat di langit, tegas Mazmur 119 ayat 89. Firman Tuhan kuat, konsisten, dan dapat dipercaya. Tuhan menepati janji-janjinya dan selalu menggenapi apa yang Dia firmankan akan Dia lakukan, seperti hujan dan salju yang turun dari langit, dan tidak kembali lagi kepadanya tanpa mengairi bumi dan membuatnya bertunas dan tumbuh subur, sehingga menghasilkan benih bagi bumi. Penabur dan roti untuk pemakan, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan hampa, melainkan akan mewujudkan apa yang Ku kehendaki dan mencapai tujuan yang Kukirimkan. Makna rumput layu dan bunga layu, namun firman Tuhan kekal selama-lamanya dapat ditangkap dalam ayat seperti Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah itu bukan manusia, maka Ia tidak berdusta. Dia bukan manusia, jadi Dia tidak berubah pikiran. Pernahkah Dia berbicara dan gagal bertindak? Pernahkah Dia berjanji namun tidak menepatinya? Tidak. Kata Yosua 21 ayat 45 berkata, tidak satu pun dari semua janji baik yang diberikan Tuhan kepada keluarga Israel tidak terpenuhi. Semua yang Dia ucapkan menjadi kenyataan. Manusia itu ibarat rumput yang layu dan bunga yang layu. Kemuliaan apapun yang kita miliki akan segera lenyap, namun jika landasan kita didasarkan pada landasan firman Allah yang kokoh, masa depan kita aman selamanya. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur,
Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.